Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'alal hajjal baita minasyari'ati ruknan wa syarrafa wujuhana ila qiblatihi. Fakana dhalika min ni'matil uzma. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير من طاف بالبيت العتيق ذاكرا أسماء ربه الحسنى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وهي نعمة العدة ليوم الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin muslimat, pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua pinta dan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya untuk umatnya sehingga mengantarkan umatnya ke jalan yang terang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana semua doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Di tanah ini pula saat ini Allah membanggakan kita, hamba-hambanya di hadapan jamaah para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut masam dari kalian dari Arafah melebihi hari Arafah. Rawahu Muslim an Aisyah. Saudaraku, marilah kita menengok sejenak diri kita ini. Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang hari yang kita jalani. Kita jarang ingat kepada Allah. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah yang mulia ini. Semoga siapapun yang dihadirkan di padang ini, di padang Arafah yang mulia ini, tidak terbersit sedikit pun di dalam hatinya kebanggaan diri sehingga merasa lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji saat ini. Kita jauh dari kepantasan, tapi Allah memuliakan kita semua. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, padang Arafah ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuan masing-masing. Pangkat, jabatan, kekayaan, selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat pun tidak bisa menyelamatkan kita. Hadirin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan pangkat kita taruh. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzah. Di alam barzah
nanti kita hanya ditemani kain kafan membungkus diri kita, 2 kain kafan. Inilah sebagai bukti bahwa kita semua telah dimuliakan oleh Allah di tanah yang mulia ini. Saudaraku, jamaah salat di padang Arafah yang dimuliakan oleh Allah, dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rizki, harta, dan apa saja yang kita miliki. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi Allah memberikan di tanah yang mulia inilah Allah menjadikan kita penghormatan terakhir kepada saudara-saudara kita yang ada di dunia. Bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini kita basahi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Alangkah bahagianya andai kata hari ini hari yang penuh keikhlasan, apapun yang kita lakukan hanya tertuju untuk Allah, untuk memperbaiki cinta kita kepada Allah, untuk memuji kepadanya, dan akhirnya kita semua mampu mempunyai nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kemampuan kita semakin dekat kepada Allah, dan ajal tak dapat ditolak. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Allah sampai hari ini. Kematian tidak diundang ataupun dicegah. Ia datang tanpa permisi, tanpa minta, tanpa mengenal anak ataupun remaja, tak pandang tua ataupun muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, duyufullah, duyufur rahman. Agama Islam adalah agama aturan. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim, yang artinya sekiranya salat telah kita tunaikan, bertebaranlah kalian semua di bumi sambil mengharap karunia dari Allah, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian semua beruntung. Hadirin jamaah salat di padang Arafah yang dimuliakan oleh Allah, jadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki kemudahan dalam ibadah jasmaniyah ini, suatu ajaran yang maha bijak yang perlu diteladani dan dijawantahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin lebih dalam lagi memaknai makna haji mabrur yang menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata birrun yang artinya baik, sebab orang Arab selalu menggunakan kata birrun dengan arti kebaikan. Dalam surat Al-Maidah ayat 92 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul Azim, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan birru sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa kebajikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial, sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek kehidupan berkonsekuensi terhadap hubungan sesama manusia. Jamaah hadirin duyufullah, duyufur rahman, sebagaimana ternukil dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tiada balasan kecuali surga. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Pada saat dan waktu yang hening dan sakral ini, kita semua mengharap rahmat dan ridha dan ampun dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci bagaikan anak yang baru dilahirkan, mendapat predikat haji yang mabrur. Ya Allah, Maha Pendengar, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat, kini memohon kepadamu ya Rabb Maha Rahman. Betapapun kami tidak bisa melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berlumur maksiat, telinga berlumur dosa. Engkau sudah mendengar setiap kata yang terucap di lisan kami. Engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Oleh karena itu ya Rabb, maafkanlah segala dosa dan kemaksiatan kami yang berlumur dengan dosa dan aib ini. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya. Kami tahu betapa susah hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh darimu ya Rabb, betapa sengsara hidup bergelimang dosa dan maksiat. Ya Rabbana, jadikan saat ini benar-benar sebagai saat Engkau rubah diri-diri kami dari berlumur dosa menjadi orang yang terpelihara, dari hambamu yang berlumur aib menjadi orang yang mulia di sisimu ya Rabb, menjadi dari orang yang malas dan lalai menjadi orang yang terpelihara dalam menjalankan ibadah terhadapmu ya Rabb, dari orang yang tidak berilmu menjadi orang yang Engkau selimuti dengan ilmu-ilmumu. Karuniakanlah ampunanmu ya Rabb.